Jadi marilah Bapak yang saya hormati, perbuatan syirik dan yang setingkat dengan syirik, yaitu perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita, bisa merusak dua kalimat syahadat kita, seperti menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mengharamkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mendustakan ajaran Islam, didustakan, tidak dipercayai. Itu termasuk dosa besar yang setingkat dengan syirik, yang jika dia tidak taubatan nasuha, Allah tidak akan mengampuninya karena telah rusak syahadatnya, rusak keislamannya. Dan juga perbuatan zalim kita, baik saya hormati, maksiat kita, marilah kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jangan sampai kita mengatakan nantilah saya taubat, atau justru kita meremehkan, Pak. Ini kan dosa yang berkaitan langsung kepada Allah. Kalau seandainya saya belum tobat dan saya mati, saya kan ada dua kemungkinan, bisa diampuni, bisa tidak. Dua kemungkinan, bisa diampuni, bisa tidak. Itu kan mengkhawatirkan. Ya kalau Allah mengampuni, kalau Allah tidak mengampuni, masuk nerakalah kita. Dan juga dosa-dosa yang belum kita tobati ini, Bapak Ibu saya hormati, kita khawatirkan, kalau bahasa Arabnya istilahnya syu'muhu, kesialannya. Orang zaman dulu pernah, Pak, orang soleh zaman dulu pernah, dia berbuat dosa, pengaruh kesialan dosa itu ternyata mempengaruhi hewan tunggangannya. Jadi kalau perbuatan dosa ini tidak segera kita taubati, syu'mud dzunub, pengaruh negatif dosa, kita khawatirkan akan mengenai keluarga kita, akan mengenai putra-putri kita, akan mengenai rumah kita, akan mengenai harta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi zalim yang kita lakukan. Mengambil haknya orang, memindah batas tanah tetangga kita yang kemarin sudah kita ceritakan, ya. Yaitu yang terjadi pada sahabat Sa'id bin Zaid, yang dituduh oleh seorang wanita telah mengambil haknya, yaitu memindah batas tanahnya, ternyata tidak. Dan besok orang-orang yang mengambil haknya orang ini, Bapak bisa hormati, di akhirat, dia akan membawa apa yang dia ambil. Kalau dia mengambil tanah orang, dia akan dikalungi tanah itu. Tanah yang bagaimana? Tanahnya digandakan menjadi 7 lapis tanah, kemudian dikalungkan di lehernya. Kalau dia mengambil unta, untanya akan dipikul dan untanya itu bersuara. Kambing juga begitu. Berarti nek nyolong mobil berarti mobilnya dipanggul, Pak. Dan bunyinya ya berbunyi mesinnya. Na'udzubillahi. Jadi orang sekarang itu yang korupsi itu berhasil menghindar dari proses hukum, uangnya masih dinikmati. Satu, syu'mu ad-dzunub, pengaruh negatif kesialan dosa itu akan mengenai dia, dan kalau segera tidak taubat dan dikembalikan, bisa-bisa kesialan dosa ini akan mengenai keluarganya. Kadang-kadang dia tidak diproses, dia lolos dari jerat hukum, seneng, Pak, alhamdulillah. Itu bukan alhamdulillah itu. Meskipun kamu bisa menyembunyikan, orang lain sekarang tidak tahu, di akhirat manusia akan tahu apa yang kita curi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita dibuat memikul apa yang kita ambil dan kita curi. Kalau tidak kita kembalikan di dunia ini kepada pemiliknya. Sehingga orang kalau zaman sekarang ketika dia hidup tidak apa-apa orang nggak tahu. Di akhirat semua orang akan tahu. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.